Ini maling memanfaatkan kesempatan dalam kesempitan nih cekiders. Rumah yang lagi proses pembangunan malah disatroni si maling. Alhasil gerobak pun kena embat si maling. Merasa belum puas, si maling terlihat balik lagi. Kali ini si maling beraksi hanya sendirian cekiders. Namun usaha mencurinya gagal lantaran keburu ketahuan sama pemilik rumah. Panik mendengar teriakan, maka si maling langsung ngacir meninggalkan lokasi. Nah, ini si abang niat banget datang malam-malam ke salah satu sekolah di Ulu Jami, Jakarta Selatan, cekiders. Mereka berdua terlihat mengeluarkan jurus indik-indiknya. Usut punya usut, kedua maling ini mencuri proyektor milik sekolah. Ya elah Ling, ente udah kayak ninja Naruto aja sih. Mau gaya gimana pun, tetap aja kerekam sama CCTV tuh, Ling. Waduh, cekiders, si abang ini muncul cuma buat mencuri sendal tuh. Karena nggak ada modal buat beli sendal, maka si abang ini nekat ngembat sendal dari salah satu toko. Dengan pedenya, sendal curiannya pun langsung dipakai oleh si abang. Dari rekaman CCTV terlihat dua pelaku berboncengan sepeda motor mengikuti korban seorang pelajar. Saat korban berhenti di persimpangan jalan di kawasan Sukaluyu, Kecamatan Cibiru, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, kedua pelaku langsung beraksi merampas telepon genggam korban yang disimpan di bagasi depan motor hingga korban terjatuh dari motornya. Korban berusaha mengejar tetapi pelaku dapat melarikan diri. Namun berkat rekaman CCTV di lokasi, polisi dapat mengidentifikasi pelaku. Selang sehari telah beraksi, kedua pelaku ditangkap di pangkalan ojek Cilengkrang. Kepada polisi, keduanya melakukan nekat merampas ponsel korban karena terdesak kebutuhan ekonomi setelah keluar dari penjara 2 minggu lalu dan belum memiliki pekerjaan. Polisi menyita ponsel milik korban yang belum sempat dijual pelaku sebagai barang bukti. Dua orang pelaku berboncengan menggunakan sepeda motor, memepet korban, mengambil HP korban yang ada di dashboard ataupun bagasi motor sampai korban terjatuh. Kemudian korban berupaya untuk mengejar pelaku, namun pelaku berhasil melarikan diri ke arah Jalan Cikuda. Akibat perbuatannya, pelaku terancam kembali masuk penjara, kali ini dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Dari Bandung, Jawa Barat, Diki Wismara, iNews melaporkan. Aksi pencurian modus pesan makanan ini terekam CCTV di kawasan Siwalan Kerto Selatan, Surabaya, Jawa Timur. Dua pelaku mengajak korban mengantar makanan untuk perayaan kemenangan Pilpres tidak jauh dari warung makan korban. Sesampai di lokasi, satu pelaku menunggu di sepeda motor korban. Sementara korban dan satu pelaku lainnya masuk ke dalam rumah. Saat itulah satu pelaku membawa kabur sepeda motor korban. Satu pelaku lainnya kemudian menyusul melarikan diri dengan berjalan kaki meninggalkan korban. Goncengan sama saya yang bawa sepeda itu lari dulu, terus aku masih belum kalau itu penipuan, soalnya saya masih dibawa masuk sama orang temennya itu. Sialnya tas dan dompet berisi surat identitas serta STNK berada di jok motor yang dicurinya.
Berbekal rekaman CCTV, korban akan melaporkan kasus pencurian motor ke Polsek Wonocolo, Surabaya. Dari Surabaya, Jawa Timur, Hari Tambayong, iNews melaporkan. Halo pemirsa, Anda menyaksikan Buletin iNews Pagi bersama saya Priska Papilaya. Sejumlah informasi akan kami hadirkan selama 1 jam ke depan. Inilah informasi selengkapnya. Kebakaran hebat terjadi di Desa Pegat Bukur, Kabupaten Berau, Kalimantan Timur. Akibat peristiwa kebakaran ini sebanyak 98 rumah ludes terbakar. Seperti inilah kepanikan warga Desa Pegat Bukur, Kecamatan Sambaliung, Kabupaten Berau, Kalimantan Timur saat melihat kobaran api yang cukup besar yang menjalar dari satu bangunan ke bangunan lainnya. Tidak adanya mobil pemadam kebakaran di sekitaran lokasi, serta banyaknya material bangunan rumah warga terbuat dari kayu, menyebabkan kobaran api semakin tak terkendali. Diduga kebakaran berasal dari salah satu rumah akibat korsleting listrik hingga meratakan 98 bangunan rumah warga di satu RT. Mungkin untuk indikasinya belum terdeteksi berasal dari satu titik rumah. Mungkin ada kemungkinan karena kompor atau listrik. Kira-kira penyebabnya itu karena kompor atau listrik, Pak ya? Masih belum pasti juga. Terus sekitar berapa rumah, Pak, kira-kira yang terbakar? Kurang lebih satu RT 98 rumah. 98 rumah. Saat ini warga masih berupaya mengumpulkan harta benda yang masih tersisa dan pemerintah secepatnya akan membangun posko pengungsian untuk seluruh korban kebakaran. Dari Berau, Kalimantan Timur, Zuhri, iNews melaporkan. Sebuah mobil tertabrak kereta api di perlintasan kereta api tanpa penjaga di Kabupaten Malang, Jawa Timur. Meski sempat terpental sejauh 10 meter, pengemudi berhasil menyelamatkan diri. Kecelakaan yang melibatkan mobil city car dengan kereta api terjadi di sebuah perlintasan kereta api tanpa penjagaan di Dusun Songo Tengah, Kecamatan Pakisaji, Kabupaten Malang, Jawa Timur. Kondisi mobil mengalami kerusakan parah di bagian depan dan belakang. Kejadian ini bermula saat mobil yang dikemudikan Ahmad Subaidi ini hendak melintas ke perlintasan kereta. Namun tiba-tiba di waktu bersamaan kereta api tujuan Malang, Jakarta juga melintas hingga menghantam bagian depan mobil. Akibatnya mobil terpental hingga sejauh 10 meter dari titik kejadian. Beruntung mobil yang hanya ditumpangi seorang pengemudi ini berhasil selamat tanpa luka-luka. Saat kejadian tidak ada penjagaan di perlintasan kereta meski sudah dipasang palang pintu manual. Mobilnya dari sini. Dari timur, mau nyebrang. Mau nyebrang ikuti sepeda. Sepurnya itu dari sini kena bagian depan. Ya, pucuknya mobil itu terus melempar di sebelah rumah. Saat ini peristiwa kecelakaan mobil tertabrak kereta api dalam penanganan pihak Satlantas Polres Malang. Dari Malang, Jawa Timur, Syaif Hajarani, iNews melaporkan. Seorang wartawan media online menjadi korban penganiayaan 3 orang pria. Tidak hanya itu, pelaku juga membakar mobil korban yang terparkir di depan rumahnya hingga videonya viral di media sosial. Satu unit mobil minibus milik wartawan media online di Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara dibakar oleh 3 orang pria. Tidak hanya itu, pelaku juga sempat menganiaya korban hingga terluka. Atas kejadian itu, unit Jatanras Ditreskrim Polda Sumatera Utara bergerak cepat melakukan identifikasi dan mengamankan 3 orang pelaku. 3 pelaku NH, FDP, dan RA ditangkap beberapa hari usai melakukan aksi penganiayaan dan pembakaran terhadap mobil korban. Diduga aksi ketiga pelaku ini merupakan suruhan dari seorang pria yang merasa terganggu akibat pemberitaan oleh korban. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Sumatera Utara Kombes Pol Sumaryono menyatakan hasil interogasi ketiganya pelaku mengaku atas dasar inisiatif bukan dari suruhan seseorang. Dan alhamdulillah secara singkat dari
Krim yaitu Jatanras Krim Polda Sumut ini bergerak cepat mengungkap beberapa saksi dan mengumpulkan barang bukti, dan tersebutlah nama para pelaku yang ada di belakang ini. Kemudian barang bukti bom molotov itu sendiri dan HP, termasuk juga baju-baju yang ada di TKP. Kini ketiga pelaku harus mendekam di sel tahanan Polda Sumatera Utara dan dijerat pasal 170 KUHP dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Dari Medan, Sumatera Utara, Aminur Rashid, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang perempuan di Sidoarjo, Jawa Timur ditemukan warga dalam kondisi mabuk berat. Diketahui korban mabuk bersama teman laki-lakinya di objek wisata tak jauh dari lokasi. Korban mengaku motor dan HP dibawa kabur oleh pelaku. Perempuan berinisial AN warga Rungkut, Surabaya ini menggegerkan warga desa Pabean, Kecamatan Sedati, Sidoarjo. Pasalnya korban ditemukan warga dalam kondisi mabuk di jalan desa. Warga yang sempat kebingungan mengorek identitas korban, kemudian mengguyur kepala korban dengan air agar sadar dari mabuknya. Dari keterangan warga, korban sebelumnya pesta miras bersama teman lelakinya di objek wisata Dambono yang tak jauh dari lokasi. Setelah korban mabuk berat akibat miras, kemudian korban diajak pulang oleh teman lelakinya. Namun saat tiba di Jalan Bajar Melati, Desa Pabean, korban dipaksa turun oleh pelaku dan merampas handphone korban. Korban yang kondisinya mabuk berat tidak bisa menolak. Orangnya sadar. Ya enggak tahu, cuma orang-orang bilang sama saya ada orang perempuan minum mabuk di Dambono itu. Terus? Baru ke sini ke Banjarmati, baru ditolong sama orang sini. Oke. Gitu. Terus ketika Bapak ke sini kondisi perempuannya seperti apa, Pak? Ya lelo gini, gitu loh. Mabuk parah? Ya parah. Usai korban mulai sadar, warga kemudian melaporkan kejadian tersebut ke polisi dan korban pun kemudian dimintai keterangan ke Mapolsek Sedati. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Yoyo Agusta, iNews melaporkan. Aksi pencurian kotak amal terjadi di Masjid At-Taubah di Jagakarsa, Jakarta Selatan. Pelaku yang berjumlah 2 orang menggunakan sepeda motor terekam jelas kamera pengawas atau CCTV saat membawa kabur kotak amal yang berisi uang belasan juta rupiah. Dalam rekaman CCTV di lokasi memperlihatkan komplotan spesialis pencurian kotak amal di Masjid At-Taubah di Jalan Timbul 4C, Jagakarsa, Jakarta Selatan. Sebelum melancarkan aksinya, pelaku yang berjumlah 2 orang ini saling berbagi tugas. 1 orang menunggu di motor sambil memantau situasi dan 1 orang lainnya masuk ke dalam masjid untuk melancarkan aksinya. Menurut Ketua Dewan Kehormatan Masjid, kotak amal yang dililit rantai di tembok masjid ini berhasil dibuka oleh pelaku menggunakan alat pemotong besi. Isi di dalam kotak amal tersebut terdapat uang senilai 10 hingga 15 juta rupiah. Dia tuh sudah datang setelah melihat kotaknya itu tidak memungkinkan untuk diambil dengan tanpa alat. Akhirnya dia kembali membawa gunting yang cukup besar yang untuk memotong rantai itu. Dipotong rantainya, dia tidak langsung bawa, dia lihat situasi dulu, dia keluar sebentar, tengok kiri kanan, dirasa aman, baru kotak amalnya itu dibawa mereka berdua dengan menggunakan sepeda motor. Ya. Atas kejadian yang sudah 2 kali terjadi ini, pengurus masjid maupun warga langsung melaporkan kasus pencurian ini ke pihak kepolisian sektor Jagakarsa, Jakarta Selatan dan memviralkan ke sosial media. Dari Jakarta, Rizky Falupi, iNews melaporkan. Ribuan warga saling dorong berdesakan berebut gunungan buah alpukat sebanyak 2.024 kg. Akibatnya 3 orang warga terluka terkena lemparan buah alpukat. Ribuan warga ini saling dorong dan berdesakan berebutan gunungan buah alpukat dalam tradisi andum buah alpukat gratis di Desa Sambirjo, Wonosalam, Kabupaten Jombang, Jawa Timur pada Minggu siang.
Warga terus merangsek maju berebut mengambil buah alpukat dari 13 gunungan yang berukuran kecil. Setelah 13 gunungan berukuran kecil habis, warga kemudian ganti berebutan mendapatkan buah alpukat dari gunungan buah alpukat raksasa setinggi 8 meter. Namun pada gunungan raksasa tersebut warga tak bisa mengambil buah alpukat secara langsung, tapi diambilkan oleh panitia dari atas gunungan. Dari atas gunungan raksasa tersebut buah alpukat dilempar ke bawah. Warga pun langsung berdesakan mengambil buah alpukat yang dilempar-lemparkan tersebut. Akibatnya 3 orang warga menderita luka-luka dan langsung dilarikan ke posko kesehatan. Bahwa 1 di antaranya mengalami sesak nafas sehingga harus dirujuk ke puskesmas terdekat. Ketiga warga itu terkena lemparan buah alpukat pada bagian wajah dan dadanya. Meski demikian, warga mengaku sangat senang menghadiri acara Andum Bajah Alpukat. Salah satunya adalah Kristianto, wisatawan asal Gresik. Setelah merasakan acara ini gimana? Ya seneng mas. Seneng ya? Ya seneng. Dapat apa aja ini? Apa? Dapatnya alpukat sama nanas ini. Mau dipakai apa rencananya nanti? Nanti dibagi keluarga. Sulit nggak tadi dapatnya? Apa? Sulit nggak tadi dapatnya? Awalnya masih sepi, sekarang ya sulit mas. Kristianto rela datang bersama keluarganya demi merasakan keseruan berebut buah alpukat gratis hasil dari petani di Wonosalam, Jombang. Dari Jombang, Jawa Timur, Mukhtar Bagus, iNews melaporkan. Pemirsa, harga beras terus melambung di sejumlah daerah seperti halnya di Mandailing, Natal, Pati, dan juga Sidoarjo. Hal tersebut dikeluhkan oleh sejumlah pedagang dan juga pembeli lantaran banyaknya kebutuhan pokok lain yang juga mengalami kenaikan. Harga beras terus melambung di tingkat pedagang beras di Mandailing, Natal, Sumatera Utara. Pedagang mengaku kenaikan harga disebabkan minimnya pasokan dari sejumlah sentral penghasil beras membuat harga beras menjadi tinggi. Bahkan harga beras kualitas premium naik Rp2.000 per kilogram, kini menembus harga Rp20.000 per kilogram. Sementara para pembeli mengeluhkan tingginya harga beras dan tak hanya itu berdampak bagi pedagang beras yang mengalami penurunan omset hingga 50%. Sementara di Pati, Jawa Tengah, harga beras kualitas biasa yang sebelumnya dijual Rp12.000 per kilogram naik menjadi Rp14.000. Sementara untuk kualitas super biasanya dihargai Rp14.000 per kilogram naik menjadi Rp17.000. Sedangkan untuk beras Pandan Wangi sebelumnya Rp15.000 per kilogram naik menjadi Rp18.000 per kilogram. Tidak hanya beras kiloan, beras kemasan 2,5 kilo juga mengalami kenaikan dari harga sebelumnya Rp37.000 menjadi Rp41.000. Hal ini membuat pedagang dan pembeli mengurangi stok belanja. Kenaikan harga beras juga terjadi di Pasar Induk Larangan Sidoarjo. Harga beras premium yang sebelumnya dihargai Rp72.000 per 5 kilogram, kini mencapai Rp77.500 per 5 kilogram. Sedangkan untuk beras premium dijual dengan harga Rp14.400 per kilogram yang sebelumnya sekitar Rp12.400 per kilogram. Berusaha untuk supaya mengendalikan ya harga karena kami butuh inflasi yang stabil ya, yang normal. Tetapi kalau kita bandingkan ya dengan provinsi yang besar Jawa Barat, Jawa Tengah, tetap kita harga tertingginya juga terendah gitu ya premiumnya. Tim Liputan iNews melaporkan. Sejumlah wilayah kemarin melaksanakan pencoblosan ulang. Pencoblosan ulang dilakukan karena ada pemilih dari luar daerah yang tidak terdaftar ikut mencoblos hingga ada pemilih yang mencoblos 2 kali di TPS yang sama. Pemilihan ulang dilaksanakan di 4 TPS di Desa Susukan, Kecamatan Jomal, Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah. Pemungutan suara ulang dilakukan setelah Bawaslu menemukan ada pemilih dari luar daerah dan tidak masuk dalam daftar pemilihan tambahan, tetapi oleh petugas KPPS diperbolehkan mencoblos. Atas kejadian tersebut, Bawaslu merekomendasikan untuk pemungutan suara ulang. Pemungutan suara ulang dilakukan untuk pemilihan presiden dan pemilihan Dewan Perwakilan Rakyat. Permasalahannya adalah ada pemilih dengan KTP luar daerah dia mencoblos di 4 TPS ini tanpa adanya
surat keterangan pindah memilih. Ada berapa orang yang memilih? 8 orang. 8 orang. 4 TPS itu ada 8 orang. Begitu pula di Wonosobo, Jawa Tengah, 2 TPS melakukan pemungutan suara ulang, yaitu TPS 19 Wonosobo Barat dan TPS 9 Kelurahan Selomerto. Pemungutan suara ulang atau PSU karena adanya warga dari luar yang tidak terdaftar sebagai pemilih tambahan ikut mencoblos. PSU hanya dilakukan untuk Pilpres, DPD, dan DPR Pusat dengan tingkat partisipasi mencapai 90% dari DPT. Sedangkan di Kabupaten Sidrap, Sulawesi Selatan, PSU dilakukan di salah satu TPS di Kelurahan Arawa, Kecamatan Watangpulu, setelah Bawaslu menemukan ada warga yang mencoblos 2 kali di TPS. Untuk mengantisipasi hal yang sama terulang, Bawaslu dan KPU menurunkan seluruh anggotanya untuk melakukan pengawasan. Sedangkan 3 TPS lain di Kecamatan Kragan, Kabupaten Rembang, menggelar PSU juga gara-gara ada pemilih dari luar yang tidak tercantum sebagai daftar pemilih tambahan, nyoblos pemilihan presiden dan wakil presiden. 3 TPS tersebut akhirnya sama-sama mengulang pemilihan presiden dan wakil presiden. Ada kalau dari rekomendasi teman-teman pengawas ada pemilih yang bidang memilih ya, yang kelebihan kita berikan suara. Beruntung meski diulang akan tetapi warga tetap meluangkan waktu untuk kembali menyalurkan hak suaranya. Tim Liputan iNews melaporkan. Dugaan penggelembungan suara di aplikasi Sirekap terus mengemuka. Bahkan Bawaslu setelah melakukan investigasi menemukan hasil suara di Sirekap melebihi jumlah DPT di TPS. Namun Bawaslu hanya meminta pihak KPU untuk melakukan koreksi data perhitungan suara. Prabowo 62. Rekaman amatir ini viral setelah memperlihatkan perbedaan surat suara antara hasil diserekap dengan hasil hitungan manual di TPS. Hasil diserekap memperlihatkan suara salah satu paslon Pilpres bertambah banyak dari puluhan menjadi ratusan hingga mencuat dugaan penggelembungan suara. Diberitahukan Di Cengkareng di TPS 106 hasil diserekap juga menuai kontroversi. Pasalnya suara paslon nomor urut 2 mendapatkan 713, padahal DPT hanya sebanyak 258 orang. Kita input, data belum kita input. Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu DKI Jakarta, Beni Sabdo mengatakan Bawaslu sudah melakukan investigasi dan menemukan kejadian serupa di TPS-TPS lainnya. Atas penemuan tersebut, Bawaslu telah menegur KPU agar dilakukan koreksi hitungan suara. Ya, sebelumnya itu juga terjadi di TPS 54 di Cakung, Jakarta Timur. Pasangan calon nomor urut 2 itu tertulis di dalam Sirekap suaranya sebanyak 748. Mestinya itu suaranya hanya 74. Ini juga kami juga sudah minta kepada Bawaslu Kota Jakarta Timur untuk melakukan saran perbaikan kepada KPU Kota Jakarta Timur dalam hal ini ya. Maka suara di Sirekap yang tidak sesuai dengan hasil itu akan dilakukan koreksi. Adanya kesalahan penghitungan suara dalam situs rekapitulasi online KPU Sirekap sebagai kesalahan yang memalukan. Terlebih aplikasi tersebut menjadi gambaran real count terhadap perolehan suara pada penghitungan cepat atau quick count. Pakar Keamanan Cyber dan Forensik Alphonse Tanujaya menyebut perlu adanya evaluasi yang dilakukan KPU selaku penyelenggara pemilu terhadap aplikasi Sirekap. Jadi contohnya ada suara salah satu paslon bisa lebih besar daripada suara total. Harusnya kalau kita waktu bikin aplikasi yang simple itu ya mana mungkin suara dari 3 paslon lalu totalnya misalnya 220, tapi ada salah satu paslon suaranya 600 gitu loh. Jadi itu satu hal mendasar yang perlu diperbaiki dari Sirekap ini di luar dari kemampuan OCR-nya yang juga memang tidak sempurna. Kita tahu OCR itu tidak ada yang sempurna. Evaluasi terhadap Sirekap dirasakan perlu untuk menegaskan memang benar tidak terjadi penggelembungan suara seperti yang dikhawatirkan masyarakat.
Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, Bawaslu Tangerang Selatan Banten memergoki panitia pemungutan suara yang membuka kotak suara sebelum rapat pleno dilaksanakan. Atas temuan ini, Bawaslu telah melaporkannya ke KPU. Ini diambil dari kotak Pak tuh dimasukin lagi kan? Ini. Video yang direkam oleh Ketua Bawaslu Tangerang Selatan menjadi bukti seorang panitia pemungutan suara membuka kotak suara sebelum rapat pleno dilaksanakan di Kelurahan Jelupang, Serpong Utara. Kalau dari bawah kontainer dimasukin ke bawah kontainer, bukannya ke... Temuan ini dilakukan tim Bawaslu saat sedang memonitoring seluruh kecamatan. Saat dipergoki, panitia pemungutan suara berdalih jika dibukanya kotak suara untuk mengunggah aplikasi Sirekap karena pada pemungutan suara lalu tidak bisa di-upload. Hasil dibuka dan digelar gitu, dan itu yang membuat saya kaget kenapa bisa seperti ini gitu ya, tanpa ada komunikasi yang dibangun oleh KPU kepada Bawaslu. Tindak lanjutnya sendiri seperti apa deh? Kalau tindak lanjut kita akan gunakan pasal 372 atau 374, yaitu penghitungan ulang terhadap kotak suara yang sudah dibuka. Atas temuan ini, Bawaslu telah melaporkannya ke KPU karena dianggap menyalahi aturan. Dari Tangerang Selatan, Banten, Nunung Purnomo, iNews melaporkan. Ya, dampak dugaan adanya kecurangan pemilu 2024, Direktur Ekonomi Digital Center of Economic and Law Studies Nailul Huda menyebut kondisi itu bisa berpengaruh terhadap ekonomi Indonesia di masa mendatang, sehingga berpotensi menimbulkan multi efek ke sektor lain, termasuk ekonomi di tahun-tahun mendatang. Dugaan kecurangan pada pemilu 2024 akan berdampak terhadap ekonomi Indonesia di masa mendatang. Selain itu, usaha akan sulit dimaksimalkan pertumbuhannya. Oleh karenanya, pentingnya fokus pada proses pemilu yang baik dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Direktur Ekonomi Digital Center of Economy and Law Studies Nailul Huda, jika ada dugaan kecurangan pemilu maka investor tidak akan nyaman dan membuat kepercayaan mereka menurun. Dikhawatirkan akan menimbulkan krisis ekonomi yang bisa membuat harga-harga meningkat tanpa bisa dikendalikan pemerintah. Saat ini menurutnya pemerintah harus bisa membuktikan pemilu saat ini tidak curang. Tentu yang pasti terdampak adalah dari sisi investasinya, Mas. Dari sisi investasi ini akan berarti membuat ya ketidakpastian baru lagi gitu kan bagi investor sebenarnya. Ketika ada kecurangan pemilu terjadi, nah akhirnya investor ini menimbulkan ketidakpercayaan terhadap pemerintah gitu kan. Nah ini yang bisa menimbulkan multiplier effect kepada beberapa sektor lainnya. Tim Liputan iNews melaporkan. Terkait dugaan maraknya kecurangan pada Pilpres 2024 yang menguntungkan salah satu paslon, relawan Ganjar Mahfud menyatakan sikap agar pelaksanaan Pilpres diulang. Sementara relawan Anies Baswedan menggelar acara alarm perubahan sebagai sinyal mengawal suara pemilu 2024. Pernyataan sikap puluhan relawan Ganjar Mahfud disampaikan di Jakarta pada Minggu siang. Pernyataan tersebut untuk menyikapi indikasi kecurangan selama Pilpres 2024 yang terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif. Bahkan dugaan kecurangan sudah terjadi sejak putusan MK yang mengubah batas minimal usia calon presiden maupun calon wakil presiden. Kenaikan itu para relawan menyatakan menolak hasil Pilpres 2024 dan menuntut dilakukannya pemilu ulang untuk Pilpres. Meski merupakan relawan Ganjar Mahfud, akan tetapi pernyataan sikap tersebut bukanlah mengatasnamakan paslon Ganjar Mahfud. Meminta KPU untuk melaksanakan pemilihan ulang secara jurdil, khususnya pemilihan presiden dan wakil presiden tahun 2024-2029, dengan mengganti komisioner KPU dan Bawaslu yang ada pada saat ini. Di tempat terpisah, relawan ubah bareng paslon nomor urut 1 Anies Baswedan menggelar acara alarm perubahan sebagai sinyal mengawal suara pemilu 2024. Acara bertujuan mengawal dan menjaga real count hingga keputusan KPU tanggal 20 Maret 2024 lantaran sebagai bentuk kecurigaan yang masif hampir tidak bisa dibendung sehingga diperlakukan alarm perubahan.
kami merasa bahwa pemilu hari ini belum selesai begitu. Jadi ini bagian kolektif dari teman-teman untuk melaksanakan alarm perubahan, untuk menyalakan alarm gitu bahwa kita harus waspada dari indikasi-indikasi kecurangan gitu ya dalam pemilu di 2024 ini. Dari Jakarta, Widya Bayu Jati, Zulkarnain, iNews melaporkan. Kisah kegagalan dalam pemilu terus muncul dari berbagai daerah. Ada yang miris, ada juga yang unik. Di Banyuwangi, seorang caleg mengambil kembali bantuan paving yang akan dipasang untuk memperbaiki jalan desa. Sementara di Cirebon, tim ses yang calegnya kalah mengumpulkan kembali amplop yang sudah dibagikan kepada warga. Ini adalah video amatir yang direkam warga saat sejumlah orang mengambil kembali tumpukan paving di Jalan Kenanga, Desa Jambewangi, Banyuwangi pada Kamis lalu. Paving yang ditumpuk di jalanan desa ini merupakan bantuan dari calon legislatif DPRD Banyuwangi yang rencananya akan dipasang saat caleg tersebut terpilih menjadi wakil rakyat. Namun, sehari setelah coblosan, pavingisasi jalan di perkampungan ini bukannya terrealisasi. Diduga karena suara caleg di dusun tersebut tidak sesuai target, sehingga bantuan ditarik kembali. Diketahui jalan desa ini rusak parah dan tak pernah diperbaiki. Bila musim hujan tiba, jalan desa berubah menjadi kubangan air. Di Cirebon, Jawa Barat, sejumlah tim ses depresi masuk padepokan Al-Bustomi. Ada tim ses yang melamun dan meracau, putus asa karena caleg yang diharapkan perolehan suaranya tinggi justru anjlok. 2 kali pemilihan, tim ses ini gagal mengantarkan calonnya duduk di kursi legislatif tingkat kabupaten. Padahal segala cara sampai bagi-bagi sembako dan uang kopi sudah dilakukan. Tim ses lain punya cerita yang mirip. Ia mengambil kembali amplop serangan fajar yang dibagikannya kepada warga. Pimpinan Padepokan Al-Bustomi sudah beberapa kali didatangi tim ses yang mengalami stres karena tekanan kekalahan calegnya. Sejauh ini, sejumlah tim sukses yang datang belum termasuk dalam kategori depresi berat atau tinggi. Namun demikian, pihak Padepokan tetap melakukan terapi agar pemikiran yang kalut dari tim ses tersebut bisa kembali tenang dan menerima keadaan. Dari Banyuwangi, Jawa Timur dan Cirebon, Jawa Barat, Eris Utomo, To Iskandar, iNews melaporkan. Tidak hanya di daerah pemirsa, di Jakarta sejumlah tim sukses calon legislatif juga diduga terganggu mentalnya karena tak sanggup menerima kenyataan calegnya kalah dalam kontestasi pemilu. Sejauh ini sudah ada 5 tim ses caleg yang mendaftarkan diri ke RSUD Taman Sari, Jakarta Barat. Pihak Rumah Sakit Umum Daerah Taman Sari, Jakarta Barat melayani gangguan mental partisipan pemilu 2024. Dari 50 orang yang mendaftar, ada 5 tim sukses calon legislatif yang telah mendaftarkan diri ke RSUD Taman Sari ini. Pihak rumah sakit akan melakukan tes kejiwaan di klinik spesialis kesehatan jiwa RSUD Taman Sari. Jika nanti hasilnya terdapat penyimpangan, maka pihak RSUD Taman Sari akan melakukan pendampingan psikolog dan psikiater. Seluruh RSUD di DKI yang memiliki psikiater termasuk RSUD Taman Sari itu memberikan layanan fisik dan mental untuk partisan pemilu. Nah, untuk fisik mungkin lebih banyak ke arah KPPS ya, tapi untuk mental itu memang banyak di caleg dan juga tim ses caleg. Terkait dengan layanan konsultasi psikiater, itu kami membuka 2 hal dalam bentuk offline atau tatap muka dan juga online. Jika gangguan mental masih tergolong ringan, akan menjalani perawatan di RSUD Taman Sari. Namun jika gangguan mentalnya tergolong berat, maka akan dirujuk ke Rumah Sakit Herjanto Herjaan Grogol, Jakarta Barat. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Dalam upaya membudayakan gaya hidup sehat di kalangan aparatur sipil negara, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif bersama ASN Runners dan Parekraf Runners menggelar ASN Runners Kolaboran Wonderful Run 2024. Harapannya lewat event ini akan tercipta hubungan baik antara ASN dan juga lembaga-lembaga lainnya. Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif bersama ASN Runners dan Parekraf Runners menyelenggarakan ASN Runners Kolaboran Wonderful Run 2024
pada Minggu pagi di depan Gedung Sabta Pesona Jakarta. Total 475 orang ASN dari Kemenparekraf, Kementerian Kesehatan, Kementerian Perindustrian, serta sejumlah kementerian dan instansi pemerintah lain ikut menyemarakan ajang lari 7 km edisi Februari 2024 ini. Selain melepas para pelari di jalur start, Sandiaga Uno juga ikut berlari bersama peserta hingga garis finish. Yang telah berpartisipasi di ASN Runners Kolaboran ini untuk meningkatkan pariwisata berbasis olahraga atau sports tourism yang kita bisa lihat sebagai salah satu tren dari pariwisata minat khusus yang banyak mendapatkan apresiasi bukan hanya dari wisatawan Nusantara tapi juga wisatawan mancanegara. Dirinya menyampaikan bahwa penyelenggaraan acara-acara olahraga selaras dengan upaya untuk mengembangkan pariwisata berbasis olahraga. Kemenparekraf berharap penyelenggara acara-acara olahraga ini dapat sejalan dengan upaya pengembangan pariwisata berbasis olahraga. Dari Jakarta, Fakih Satrio, Tim Liputan iNews melaporkan.